Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bupati Nunukan yang diwakili oleh PJ Sekretaris Daerah. Yang terhormat, anggota DPRD Kabupaten Nunukan. Yang terhormat, turun koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Nunukan. Yang saya hormati para asisten staf ahli bupati, kepala OPD, dan pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Yang saya hormati pejabat TNI dan Polri dan kepala instansi vertikal. Yang saya hormati kepala BUMN, BUMD, yang saya hormati Ketua Penggerak PKK Kabupaten Nunukan dan pengurus organisasi wanita lainnya. Yang saya hormati ketua-ketua partai politik, organisasi pemuda LSM, tokoh masyarakat dan para tokoh agama. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama perkenankan saya mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di tempat yang terhormat ini guna mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan pada hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum rapat paripurna ini buka secara resmi, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, seraya memohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdasarkan laporan Sekretaris Dewan, jumlah anggota Dewan yang telah hadir sebanyak 19 orang. Dengan demikian, quorum rapat telah tercapai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan pada hari ini, Senin, tanggal 18 November tahun 2024, saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka. Sidang Dewan yang terhormat, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-8 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 dilaksanakan dalam rangka jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum DPRD lewat fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama jawaban pemerintah tersebut akan disampaikan oleh PJ Sekretaris Daerah. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Ibu Bupati karena tidak dapat bergabung di tempat yang istimewa ini dan diperintahkan kepada kami untuk menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum DPRD Kabupaten Nunukan lewat fraksi-fraksi terhadap
pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan sama-sama jawaban pemerintah daerah yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan, yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nunukan, yang saya hormati para asisten, para kepala badan, kepala dinas, staf ahli bupati, kepala kantor, kepala bagian, serta camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, yang saya hormati pejabat TNI Polri dan seluruh kepala instansi vertikal, yang saya hormati Kepala BUMD, BUMN, dan Ketua KPU Kabupaten Nunukan, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi wanita, para pimpinan partai politik, insan pers, dan hadirin tamu undangan yang kami hormati. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bersama-sama masih diberikan kesempatan menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke-8 Persidangan 1 tahun 2024-2025 di gedung Dewan yang terhormat ini dalam acara penyampaian jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan lewat fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Selanjutnya, berkenaan dengan pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lewat fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan, maka pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang terhormat melalui fraksi-fraksi yang ada, yang telah memberikan pandangan umum, masukan-masukan yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan terhadap rancangan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025. Mudah-mudahan atas pemandangan, masukan dan saran menjadi bahan yang berharga demi tercapainya APBD yang mampu menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan yang kita cintai dan kita banggakan. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, terkait dengan pertanyaan, pernyataan, tanggapan, dan serta saran masukan yang disampaikan dalam pemandangan fraksi-fraksi tersebut dapat kami sampaikan secara berurutan sebagai berikut. Pertama, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum dari fraksi Partai Hanura. Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap fraksi Hanura atas dukungan dan kerjasama yang diberikan dalam tahapan proses penyusunan penganggaran tahun 2025 sampai dengan tahapan saat ini yang berjalan dinamis dengan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPRD akan menghasilkan APBD yang tepat sasaran, serta kita semua berharap agar apa yang telah disusun dan akan ditetapkan bersama ini mampu direalisasikan pelaksanaannya di tahun 2025 sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Beberapa saran dan masukan konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan APBD, RAPBD tahun anggaran 2025 yang mencakup beberapa sektor meliputi: 1. Sektor pertanian. Pemeliharaan irigasi Binusan belum tuntas pelaksanaannya dikarenakan bidang sumber daya air atau SDA tahun anggaran 2025
akan melanjutkan pemeliharaan irigasi Binusan dan beberapa irigasi di Krayan. 2. Sektor perikanan. Program rehabilitasi infrastruktur perikanan, dalam hal ini UPR atau Unit Pembenihan Rakyat di Tulin Onsoy, telah dianggarkan di RAPBD Kabupaten Nunukan tahun 2025. Pelatihan penggunaan alat pendeteksi ikan, fish finder, dapat dilakukan di tahun anggaran pada tahun 2025 dengan melihat skala prioritasnya. 3. Sektor infrastruktur. Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan telah mengalokasikan anggaran pembangunan jalan, desa dan jalan kabupaten untuk menunjang aktivitas ekonomi pembangunan di beberapa desa dan kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. 4. Sektor kesehatan. Pemerintah daerah melalui Dinkes P2KB sudah memprioritaskan anggaran pada penguatan fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan melalui perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, baik rehab puskesmas, pustu, rumah dinas, dan sarana prasarana lainnya, serta pemenuhan alat kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan juga menjadi prioritas yang dianggarkan melalui APBD dan DAK non-fisik bidang kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan juga menjadi konsentrasi pemerintah daerah melalui akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Hampir semua Fasyankes sudah dilakukan akreditasi dengan status mayoritas paripurna. Dari 22 fasilitas pelayanan kesehatan, 1 rumah sakit umum daerah, 3 rumah sakit pratama dan 18 puskesmas dengan status akreditasi 16 paripurna, 4 utama, 1 madya dan 1 belum terakreditasi, yakni Rumah Sakit Pratama Krayan yang dijadwalkan akreditasi di akhir November 2024 ini. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM kesehatan, terutama di Rumah Sakit Pratama, kedepannya akan ditunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan sebagai rumah sakit pengampu sehingga SDM kesehatan dalam meningkatkan SDM tidak harus keluar daerah tetapi dapat dilakukan di dalam daerah melalui pembinaan dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah. 5. Sektor pendidikan. Perlu mendapatkan perhatian lebih dengan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta program beasiswa bagi seluruh pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu. Selain itu, Dinas Pendidikan telah melakukan pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan, tetapi masih diperlukan anggaran yang cukup dengan kebutuhan yang diperlukan. Pemberian beasiswa untuk bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi masuk renja Dinas Pendidikan tahun 2025. Pemerintah daerah menyambut baik saran dimaksud. 6. Sektor ekonomi. Harapan yang sama agar anggaran untuk pengembangan ekonomi lokal lebih diperkuat melalui program pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pasar, dan pemberian insentif bagi sektor-sektor ekonomi yang berkembang pesat. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 7. Sektor pembudidaya rumput laut. Program rehabilitasi infrastruktur perikanan, dalam hal ini UPR, Unit Pembenihan Rakyat di Tulin Onsoy, telah dianggarkan di RAPBD Kabupaten Nunukan tahun 2025. Pelatihan penggunaan alat pendeteksi ikan diberikan perhatian yang lebih besar dalam RAPBD tahun 2025 tersebut. 8. Terhadap sektor-sektor yang lain, diantaranya pembangunan kawasan perbatasan, sektor pemuda dan olahraga, sektor pembangunan sumber daya alam berkelanjutan, serta sektor pariwisata, pemerintah daerah akan memperhatikan saran dimaksud untuk diberikan perhatian yang lebih. Kedua, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pertama, pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2025 terus melakukan upaya dengan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran, serta menggunakan skala prioritas. Selain itu, pemerintah daerah juga dalam penyusunan APBD harus juga menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan,
Kedua, struktur APBD tahun 2025 pendapatan sebesar 1.883 miliar rupiah, sedangkan pada tahun anggaran 2024 murni sebesar 1.837 atau naik sebesar 46 miliar rupiah untuk perubahan APBD tahun 2024. Terjadi kenaikan setelah adanya beberapa sumber pendapatan serta sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya menjadi 2 triliun rupiah. Ketiga, gaji dan tunjangan tenaga kesehatan sudah berjalan rutin per bulan sebagaimana mestinya setelah beberapa utang jasa pelayanan RSUD sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD perubahan tahun anggaran 2024. Ketersediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan sudah mulai normal. Kosongnya beberapa obat dikarenakan adanya vendor yang tidak bersedia atau sanggup memenuhi pesanan. Untuk memenuhi kekosongan tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan telah bekerja sama dengan jejaring apotik di wilayah Nunukan dalam pemenuhannya untuk pasien rawat inap. Sementara pasien rawat jalan, obat yang kosong dapat langsung mengambil obat di apotik jejaring. Untuk ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan, diakui bahwa terdapat ruangan sudah tidak layak digunakan atau rusak berat sehingga sementara tidak digunakan untuk pasien rawat inap. Hal ini menyebabkan jumlah ruangan juga terbatas. Kerusakan ini telah dianggarkan di tahun 2025 untuk dilakukan rehab ruang rawat inap dengan standar kelas rawat inap standar, 1 kamar berisi 4 orang dan selanjutnya tidak ada lagi kelas-kelas. B. Pemenuhan SDM kesehatan di wilayah pelosok sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama dokter dan dokter spesialis, melalui rekrutmen, melalui CPNS dan tenaga honorer. Namun wilayah sangat terpencil masih menjadi lokasi yang kurang diminati, sehingga formasi tersebut tidak ada yang mengisi, terutama di wilayah Binter dan Longlayu. Pemerintah daerah juga berupaya mencari tenaga medis melalui tenaga honorer dengan rentang gaji 8 juta per bulan di wilayah biasa, 10 sampai 12 juta per bulan di wilayah terpencil, dan 13 sampai 15 juta per bulan di wilayah sangat terpencil. Pemerintah daerah mendukung peningkatan pendidikan dokter menjadi dokter spesialis, terutama anak daerah Kabupaten Nunukan. Namun hal ini juga melihat ketersediaan dokter yang ada di puskesmas. Terbatasnya tenaga dokter di puskesmas menjadi masalah sendiri karena ketika dokter tersebut tugas belajar berefek pada kosongnya tenaga dokter yang ada di puskesmas. Saat ini beberapa dokter atau anak daerah telah direkomendasi namun terkendala pada proses penerimaan di universitas yang dituju. Pemerintah daerah melalui Dinkes P2KB telah melakukan advokasi ke Kementerian Kesehatan untuk dapat difasilitasi dalam hal penerimaan tes dokter spesialis untuk dokter wilayah di TPK di PTN Pendidikan Dokter Spesialis. C. Pemerintah daerah sudah dalam proses menaikkan status rumah sakit Pratama menjadi rumah sakit kelas D. Saat ini dalam proses pemenuhan sarana prasarana terutama alat kesehatan. Tahun 2024, beberapa alat kesehatan sudah teranggarkan berikut alat kesehatan unit transfusi darah atau UTD RS di 3 rumah sakit Pratama. Peningkatan status masih terkendala terpenuhinya SDM kesehatan, salah satunya dokter spesialis di 4 spesialis dasar. Pemenuhan dokter spesialis sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran dalam perbantuan PPDS. Pemerintah daerah melalui Dinkes P2KB juga telah mengajukan PGDS atau pendayagunaan dokter spesialis ke Kementerian Kesehatan, namun belum ada dokter yang berminat masuk ke Kabupaten Nunukan. Dalam upaya menarik minat PGDS ke wilayah Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah menyiapkan insentif sebesar 30 juta per bulan untuk RSP Sebatik, 40 juta per bulan untuk Rumah Sakit Sebuku, dan 50 juta per bulan untuk Rumah Sakit Krayan. Pustu menjadi prioritas dalam rangka integrasi layanan primer.
di mana Pustu akan menjadi Fasyankes pertama dalam pelayanan kesehatan primer sebelum ke puskesmas, sehingga pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM kesehatannya menjadi prioritas. Rehab, relokasi, penambahan Pustu di desa-desa sudah bertahap dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sejak tahun 2021. A. Tahun 2021 dilakukan rehab di 2 Pustu Bambangan dan Pustu Sungai Limau. B. Tahun 2023 dilakukan rehab untuk 5 pustu, yakni Pustu Kalunsayan, Sekikilan, Tinampak atau Tulin Onsoy, Pustu Patal, Lumbis, dan Pustu Mansapa, Nunukan Selatan. C. Tahun 2024 dilakukan penambahan 5 pustu baru di Kecamatan Lumbis Ogong dan Sembakung Atulai, yakni di Desa Batung, Ubel Sulok, Limpakon, Longbulu, dan Lubok Buat. Relokasi pustu di 2 desa, yakni Desa Pulau Keras dan Desa Pagar, serta rehab di 3 pustu, yakni Pustu Semaja, Simanggaris, Pustu Sebuluan, Sembakung Atulai, dan Pustu Simengkadu, Nunukan Selatan. D. Tahun 2025 telah direncanakan pembangunan pustu di desa, yakni Pustu Labuk, Tagul, Manuk, Bungkul di Sembakung, Panas di Lumbis Pansiangan, dan Katul di Sembakung Atulai, serta rehab di 10 pustu, yakni Pustu Mambulu, Sembakung Atulai, Kunyit di Sebuku, Libang di Mansalong, Pustu Paupan, Krayan Selatan, Pustu Longrungan, Longpadi dan Binuang, Krayan Tengah, Pustu Sungai Jepun, Tanjung Harapan, dan Sungai Lancang, Nunukan Selatan. Keempat, A. Revitalisasi bangunan sekolah yang tidak layak. Dinas Pendidikan selama ini telah melakukan revitalisasi sekolah yang tidak layak. Tahun anggaran 2025, kami akan melakukan rehab dan pembangunan pada beberapa sekolah yang sudah mengalami kerusakan. Di antaranya SD Negeri 003 Tulin Onsoy, SDN 007 Krayan, SDN 001 Lumbis Hulu, SDN 011 Sembakung, SMPN 01 Lumbis Hulu, dan beberapa sekolah lainnya. B. Pembangunan sekolah baru terutama daerah rawan banjir. Beberapa sekolah yang rawan banjir pada tahun 2025 akan dilakukan pembangunan dan menambah tinggi bangunan dengan pemakaian kolom beton seperti sedang dikerjakan pada SDN 003 Sembakung. C. Penambahan angkutan pelajar. Tahun anggaran 2024 telah diadakan 2 angkutan pelajar yang ditempatkan pada UPTD Sebatik Barat dan UPTD Lumbis. Direncanakan tahun anggaran 2025 kembali akan dilakukan pengadaan untuk melengkapi angkutan pelajar bagi UPTD yang belum memiliki dan atau kondisi angkutan pelajarnya yang belum diremajakan. Kelima, pemerintah Kabupaten Nunukan belum bisa mengakomodir sepenuhnya ruas jalan tersebut dikarenakan beberapa segmen masih masuk dalam hutan produksi tetap. Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah mengakomodir beberapa ruas jalan di wilayah 4 yang dianggap prioritas seperti pembangunan jalan rekonstruksi, jalan berupa pekerjaan berbutir atau agregat, dan pengaspalan di antaranya. 1. Rekonstruksi jalan atap kunyit, aspal ACWC. Rekonstruksi jalan atap lubakan, lapis pondasi agregat. Rekonstruksi jalan atap Tembelunu. 4. Rekonstruksi jalan SP1 Tulin Onsoy, aspal ACWC. 5. Rekonstruksi jalan Kalampising, aspal ACWC. Dan 6. Pembangunan jalan Patal Suyadon. Pembangunan jembatan diprogramkan setelah penanganan rekonstruksi jalan atap lubakan dan dilakukan secara berkelanjutan. Untuk tahun ini, pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan rekonstruksi jalan pada ruas dimaksud atau jalan atap sampai lubakan. Terkait dengan masalah infrastruktur bidang cipta karya, fraksi PKS memberikan beberapa usulan penting di antaranya. Perbaikan dan pembangunan rumah-rumah ibadah di wilayah pelosok telah dilaksanakan secara bertahap di tahun 2024. Kegiatan bantuan rumah ibadah: A. Pembangunan peningkatan Masjid Nurul Hikmah Desa Maspul, Kecamatan Sebatik Tengah. B.
pembangunan peningkatan Masjid Hidayatullah RT 13, Jalan Kanduangan Desa Sedayun Taka, Kecamatan Simanggaris. C. Pembangunan siring gereja Betel Tabernakel Immanuel Desa Binusan dengan pagu anggaran. D. Pembangunan siring gereja Jalan Pontiku Nunukan Tengah. E. Rehab Islamic Center Nunukan, pagu anggaran. Rehab Christian Center Nunukan masih dalam posisi pagu anggaran. Yang keenam, memastikan kepada pemerintah untuk fokus menyelesaikan masalah ketersediaan kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti listrik dan air, sehingga tidak ada lagi pemadaman listrik dan kelangkaan air bersih. Pemerintah daerah dalam hal ini telah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti listrik dan air, di mana pada tahun 2024 ini dilaksanakan pekerjaan sistem penyediaan air minum yang bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan, Pulau Nunukan, khususnya Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan dengan pagu total 7,6 miliar rupiah. Untuk Pulau Sebatik dengan pagu 3, miliar rupiah dan Kecamatan Tulin Onsoy sebesar 1,4 miliar rupiah. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan koordinasi Dinas PUPR Kabupaten Nunukan, PDAM Kabupaten Nunukan, dan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Utara untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik dan Surat Keputusan Bersama Menteri PPN, Bappenas dan Menteri PUPR tanggal 27 Februari tahun 2024 dengan anggaran 6,18 triliun melalui APBN di provinsi dan kabupaten kota yang mengajukan minat serta data. Anggaran pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2024 yang tersedia guna mendukung impres tersebut didasarkan pada data perencanaan dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Utara yang telah dikoordinasikan ke PDAM Kabupaten Nunukan dan Dinas PUPR Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang hingga saat ini belum terlaksana. Tidak terlaksananya kegiatan impres tersebut diinformasikan melalui surat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya nomor 473/IND/DC tahun 2024 tanggal 6 September 2024. Ke depan hal ini terus menjadi prioritas daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Nunukan. Ketujuh, pemukat rumput laut akan didata oleh Dinas Perikanan bersama Aliansi Pemukat Jangkar dan akan dibuat forum komunikasi pemukat rumput laut mulai desa sampai kecamatan yang nanti memudahkan saling berkomunikasi dan berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum dari fraksi Partai Demokrat. 1. Terkait pertanyaan fraksi Partai Demokrat tentang kenaikan bahan pokok yang menyebabkan lajunya inflasi. Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan program-program pemberdayaan ekonomi, pengembangan UMKM, pengembangan sektor pertanian, sektor perikanan dengan target sasaran penduduk atau petani miskin, serta program peningkatan skill yang melibatkan peran serta semua komponen masyarakat. 2. Terkait penyesuaian pertanyaan fraksi Partai Demokrat tentang anggaran secara proporsional, pemerintah Kabupaten Nunukan tetap berkomitmen terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang masuk skala prioritas APBD tahun anggaran 2025. 3. Terkait pertanyaan fraksi Partai Demokrat tentang pengoptimalan potensi daerah segala sektor, Pemkab Nunukan akan berusaha untuk dapat merealisasikan target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan berbagai inovasi seperti membuka pusat pajak daerah, melakukan pengawasan kepada wajib pajak, dan memberikan pelayanan pembayaran pajak secara online. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan akan bekerja sama berbagai pihak terkait pemungutan pajak daerah dalam optimalisasi pendapatan daerah. Keempat, jawaban pemerintah daerah
atas pemandangan umum fraksi Partai Nasdem. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan fraksi Partai Nasdem kepada pemerintah daerah yang menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025 berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kapasitas SDM tenaga pendidik yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dan mempermudah izin belajar. Pemberian beasiswa untuk bagi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK yang berprestasi masuk renja di Dinas Pendidikan pada tahun 2025. Pemberian ruang atas pembelajaran muatan lokal seperti bahasa lokal dan lain-lain. Dinas Pendidikan saat ini sedang menyusun draft kurikulum muatan lokal agar bahasa daerah dapat menjadi mata pelajaran di sekolah, dan tahun ini juga dilakukan BIMTEK muatan lokal bahasa Tidung. Segera mengangkat pengawas sekolah, karena pengawas sekolah yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah sekolah. Dinas Pendidikan sudah mengusulkan 2 calon pengawas yang sudah memiliki sertifikat calon pengawas, dan selanjutnya akan dilakukan diklat calon pengawas, mendorong guru untuk mendaftar menjadi guru penggerak dan pendidikan profesi guru atau PPG sebagai syarat guru untuk bisa diangkat menjadi pengawas sekolah. Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan telah mengalokasikan anggaran pembangunan jalan desa dan jalan kabupaten untuk menunjang aktivitas ekonomi pembangunan di beberapa desa dan kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Pemerintah daerah sependapat bahwa pembuatan plan himbauan dan sosialisasi perda terhadap masyarakat sangat dibutuhkan untuk daerah-daerah yang ada TPS dan kontainer terkait tata cara membuang sampah, jam pembuangan, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan TPS dan kontainer armada pengangkutan pengelolaan persampahan saat ini masih perlu penambahan dari pemerintah daerah akan coba memenuhi kekurangan armada dimaksud. Terkait peningkatan SDM, staf pengelola persampahan, pemerintah akan memperhatikan kegiatan untuk studi ke daerah lain yang sudah menerapkan zero waste zero emission. Selanjutnya, penanganan sampah pesisir pemerintah daerah selain mengkaji hal ini juga perlu menghimbau untuk kerjasama dengan pihak petani rumput laut dan masyarakat setempat untuk mencarikan lokasi TPS dan menampung sampah plastik botol dikumpulkan suatu tempat TPS terbuat dari beton dan bisa diakses kendaraan dump truck, jadi sampah tidak dibuang ke laut. Untuk penataan ruang laut atau zonasi telah diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terkait implementasinya dilakukan koordinasi lebih dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan penataan ruang laut atau zonasi sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal terkait lainnya yang perlu dilaksanakan adalah mendorong percepatan operasional UPT pengawasan dan konservasi terkait pengawasan yang intensif dan terus-menerus untuk pengendalian penataan ruang laut. Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan yang membuat nursery atau pembibitan ruang laut sendiri. Hal-hal yang telah dilaksanakan diantaranya telah melaksanakan pelatihan aklimatisasi planlet rumput laut hasil kultur jaringan sebagai upaya menyiapkan SDM yang dapat mengelola nursery atau pembibitan rumput laut. Terkait kebun bibit atau nursery, telah membina Pokdakan pengelola kebun bibit dan desa di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat. Namun produksi bibit yang dihasilkan masih sangat terbatas dibandingkan jumlah kebutuhan bibit pembudidaya, sehingga masih dibutuhkan pembinaan atau penumbuhan Pokdakan pengelola kebun bibit. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan telah menginisiasi pengusulan Kabupaten Nunukan sebagai kampung perikanan budidaya rumput laut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah ditetapkan sebagai
KPB rumput laut melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 tahun 2022 dan saat ini sedang diupayakan peningkatan statusnya menjadi kampung perikanan budidaya modern. Salah satu program KPB modern ini adalah modeling rumput laut yang terintegrasi mulai dari pembibitan hingga pasca panen. Kelima, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum melalui fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terhadap pemandangan umum fraksi Partai Perjuangan Persatuan Nasional, kami sampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut. 1. Terima kasih atas dukungan yang disampaikan kepada kami terkait peningkatan pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pajak asli daerah tahun 2023 sebesar 96,34 penerimaan pajak asli daerah tahun 2023 sebesar 96,34 miliar merupakan realisasi dari jumlah target penerimaan APBD perubahan tahun 2023 sebesar 83,38 miliar. Tingginya target penerimaan pajak daerah tahun 2023 terjadi pada sektor BPHTB karena di tahun 2023 terjadi pembayaran oleh perusahaan PT SIL dan PT SIP yang terkena BPHTB. Untuk tahun 2025, target penerimaan sektor BPHTB menurun diakibatkan belum adanya pemberian hak guna usaha baru ataupun perluasan wilayah yang menjadi objek BPHTB. Sehingga tahun 2025, target BPHTB hanya berdasarkan pengajuan dari wajib pajak apabila terdapat transaksi jual beli dan program PTSL. 2. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi dimaksud diberikan kepada kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai ASN atau PNS dan P3K. Komponen anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar 680,589 miliar terdiri dari A. Belanja gaji dan tunjangan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. B. Belanja tambahan penghasilan ASN. C. Belanja gaji dan tunjangan DPRD. D. Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah, wakil kepala daerah. E. Belanja pegawai BLUT atau rumah sakit Kabupaten Nunukan. F. Tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan tambahan penghasilan guru yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik atau DAK non-fisik. Selanjutnya, penambahan belanja dimaksud juga telah mengakomodir penambahan pegawai ASN, yaitu PNS sebanyak 240 orang dan P3K 1.122 orang formasi tahun 2024. Atau rincian komponen dimaksud dapat dilihat pada buku rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan regulasi adanya perubahan nomenklatur penganggaran yang sebelumnya masuk dalam akun belanja barang dan jasa berubah menjadi belanja pegawai. Hal ini cukup membuat komposisi belanja pegawai bertambah. 3. Beasiswa untuk masyarakat tidak mampu dan berprestasi lebih besar daripada anggaran tahun sebelumnya. Pemerintah daerah akan memperhatikan masukan dimaksud dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. 4. Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun anggaran 2024 ini telah menganggarkan khusus embung, yakni A. Embung Bolong, B. Embung Bilal, dan C. Waduk Binusan. 5. Terkait embung bolong tidak dilaksanakan karena masih ada aturan belum selesai pasca pelepasan hutan lindung oleh Kementerian LHK dengan SK 561 tahun 2025, yakni pengukuhan
yakni pengukuran tata batas embung bolong dan sementara pengerukan sedimen Waduk Mamolo tahun ini dalam masa pelaksanaan yang dilakukan oleh bidang Cipta Karya. Selanjutnya, di tahun anggaran 2025, kegiatan-kegiatan diantaranya A. Pengerukan embung bolong, B. Lanjutan pengerukan embung Bilal, C. Lanjutan pengerukan Waduk Pinusan, D. Pengembangan Waduk Mamolo, E. Pengembangan embung Lapio, F. Pengerukan sedimen Intake IPA Pembeliangan. 6. Rendahnya gaji atau upah petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup telah diakomodir untuk kenaikan gaji dan upah dimaksud. 7. Agar adanya sensus atau survei kebutuhan LPG 3 kg dan BBM bersubsidi pemerintah daerah akan mempelajari lebih lanjut hal tersebut. 8. Terkait kualitas material, supplier mengantarkan bahan material sesuai spesifikasi yang telah disusun dalam RAB yang disusun oleh TFL berdasarkan kebutuhan penerima bantuan dan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon penerima bantuan. 9. Pemberian bantuan rumah ibadah diberikan dalam bentuk hibah berupa uang atau barang dan pemberiannya diberikan berdasarkan proposal yang diajukan yang selanjutnya dilakukan verifikasi dan hibah dimaksud tidak dapat dilakukan terus-menerus. Untuk meningkatkan bantuan hibah rumah ibadah baik dari jumlah dan besarnya, pemerintah akan mempelajarinya lebih lanjut. Beberapa usulan untuk rumah ibadah dalam bentuk kegiatan telah ada di tahun anggaran 2025 di luar hibah dalam bentuk uang, diantaranya pembangunan gapura Masjid Al-Aqsa, Kelurahan Nunukan Timur, pembangunan siring gereja GKII Mambulu Sembakung Atulai, serta lanjutan rehab Masjid Islamic Center Nunukan. 10. Pada prinsipnya, pemerintah daerah berusaha memenuhi kebutuhan terkait PJU dan pemeliharaan di wilayah Kabupaten Nunukan, namun tetap memperhatikan skala prioritas. 11. Filial SD Negeri 001 Tulin Onsoy yang berada di Desa Sebulu, berdiri pada tahun 2022, dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan bagi siswa-siswi Desa Sebulu dan Batumayo karena pertimbangan jarak ke sekolah yang terletak di Desa Tinampak 1 yang sangat jauh. Pembangunan SD filial tersebut telah menjadi prioritas Dinas Pendidikan sejak tahun 2023. Karena terkendala lahan, kegiatan pembangunan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. 12. Untuk bidang telekomunikasi sampai dengan tahun 2024 telah diusulkan 204 base transceiver station atau BTS yang tersebar di wilayah Krayan sebanyak 81 usulan, di wilayah Kabudaya sebanyak 115 usulan, dan di wilayah Sebatik sebanyak 4 usulan, wilayah Nunukan sebanyak 4 usulan. Dari 204 usulan tersebut, sebanyak 45 BTS sudah dapat digunakan atau on air yang tersebar di wilayah Krayan sebanyak 4 BTS, di wilayah Kabudaya sebanyak 29 BTS, dan wilayah Sebatik sebanyak 2 BTS. 13. Khusus di Kecamatan Tulin Onsoy sudah diusulkan 9 BTS dan sudah on air sebanyak 3 BTS. Yang terletak di Desa Tinampak 1 sebanyak 2 BTS dan Desa Tembalang sebanyak 1 BTS. Pemerintah daerah akan terus mengupayakan agar BTS-BTS yang sudah diusulkan agar segera on air. Melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Bakti. Selain usulan BTS tersebut, pemerintah daerah juga telah mengurai isolasi informasi dan komunikasi di kantor-kantor pemerintah melalui pemasangan internet low orbit atau LOE Starlink di wilayah Krayan dan Kabudaya untuk memudahkan layanan komunikasi dan seluruh lapisan masyarakat khususnya yang ada di wilayah blank spot. 14. Penanganan kerusakan jalan yang terlambat dilakukan perbaikan akan memerlukan biaya yang lebih besar karena diperlukan perbaikan lapis pondasi.
Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan program rehabilitasi jalan dalam kota Nunukan untuk aspal yang telah berumur lebih dari 10 tahun dan telah mengalami kerusakan atau grumpil, terkelupas, retak, dan berlubang, sehingga layak dilakukan perbaikan lapis permukaan yang sudah aus dengan overlay. Perbaikan kerusakan jalan melalui rehabilitasi sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya degradasi jalan rusak atau rusak berat. Dari ke-10 ruas jalan yang dimaksud telah dilakukan intervensi penanganan pada A. Pengaspalan Kampung Pisang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Pengaspalan jalan dari Desa Tinampak 1 menuju Balatikon untuk tahun 2025. Pengaspalan difokuskan pada ruas jalan Sekikilan menuju Salang, Kecamatan Tulin Onsoy. C. Pengaspalan jalan Desa Sanur dan Makmur dilakukan secara bertahap atau berkelanjutan sejak tahun 2023, 2024 dan telah diprogramkan untuk tahun 2025. D. Jalan Desa Wakyagung menuju Desa Long Umung untuk tahun ini fokus untuk program pembangunan jembatan sebagai akses utama menuju Desa Wakyagung. E. Program kegiatan untuk wilayah Sebatik di tahun 2024 telah diprogramkan beberapa paket kegiatan berupa pengerjaan aspal, pekerjaan berbutir atau agregat, pekerjaan jalan beton, serta perencanaan dan termasuk ruas yang dimaksud. F. Pengaspalan jalan Kampung Tator telah diprogramkan pada tahun 2025 melalui rekonstruksi jalan utama yang menghubungkan Mambunut Dalam dan Kampung Tator. 15. Master plan dan perencanaan serta ketersediaan lahan untuk membangun pelabuhan khusus bongkar muat untuk tabung LPG dan BBM di Pulau Nunukan. Pemerintah daerah telah berupaya untuk mewujudkan hal dimaksud serta terus berpedoman pada aturan perundang-undangan. 16. Anggaran pada sektor perikanan dan pertanian sebagai dukungan terhadap masyarakat, petani dan rumput laut serta nelayan untuk di tingkat pemerintah daerah akan memperhatikan hal dimaksud. 17. Usulan kepada pemerintah daerah agar memetakan dan membuat database UMKM terutama sektor kerajinan khas Dayak dan Tidung agar bisa memberikan bantuan modal usaha dan pemasaran sehingga sektor kerajinan bisa menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Nunukan. Pemerintah telah melakukan hal dimaksud salah satunya dengan sistem SIDT atau SIDT KUMKM atau Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 18. Pengelolaan RPH Mansapa membutuhkan biaya operasional yang besar dan penanggung jawab pengelolaan RPH belum ada yang ditunjuk serta untuk operasionalnya harus dibuatkan perda terkait retribusi RPH. Untuk kerjasama dengan swasta terkait pengelolaan RPH dapat dilakukan dengan pola kemitraan di mana harus bermitra dengan perusahaan bukan perorangan, mengingat biaya operasional dan biaya pemeliharaan RPH sangat besar, jadi harus dengan perusahaan yang memiliki komitmen dan teknis serta finansial yang memadai. 19. Untuk penataan zonasi telah diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terkait implementasinya dilakukan koordinasi lebih dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan penataan ruang laut atau zonasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 20. Hal terkait lainnya yang perlu dilaksanakan adalah mendorong percepatan operasional UPT pengawasan dan konservasi terkait pengawasan yang intensif dan terus-menerus untuk pengendalian penataan ruang laut. 21. Formasi jabatan tenaga kesehatan, khususnya untuk jabatan fungsional, telah bertambah secara signifikan. Ini disebabkan telah adanya persetujuan formasi jabatan fungsional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, sehingga karir setiap PNS pada masing-masing jabatan fungsional bisa sampai pada puncak karir masing-masing jabatan. Dengan pola karir yang telah terbentuk, maka secara otomatis penghitungan
TPP yang disiapkan akan semakin besar untuk sesuai dengan jenjang karir masing-masing PNS. Untuk saat ini, dengan penambahan ASN pada tahun 2025 dengan rincian formasi 1.122 CP3K atau calon P3K dan 240 CPNS telah menambah anggaran sebanyak 56 miliar per tahunnya untuk belanja tambahan penghasilan pegawai dengan total 238 miliar secara keseluruhan. Keenam, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum melalui fraksi-fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Apresiasi yang sama kami sampaikan kepada fraksi Partai Gerakan Pembangunan atas pemandangan umum yang disampaikan dalam rapat paripurna terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025. Adapun terhadap beberapa catatan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Ucapan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Gerindra atas penyusunan RAPBD yang komprehensif dan sistematis serta menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang inovatif, berkualitas, dan berdaya saing. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta harapan untuk melakukan evaluasi berkala untuk optimalisasi realisasi pendapatan dan belanja dalam beberapa tahun terakhir. Bapenda melaksanakan optimalisasi pendapatan asli daerah, baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. Hal ini guna mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah meliputi 1. Melakukan kerjasama dengan kantor pertanahan Nunukan. 2. Penerapan pembayaran pajak dan retribusi secara digital dengan penerapan aplikasi perpajakan Bapenda Nunukan atau BTH untuk mempermudah pendaftaran dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Kerjasama dengan Bank Kaltim-Tara sebagai biller agregator atau pembayaran melalui Tokopedia, kantor pos, Gojek, Shopee. 4. Kerjasama dengan kantor desa dalam melaksanakan penerapan pelayanan pajak pelayanan pajak daerah. Mohon maaf. Kerjasama dengan kantor desa dalam melaksanakan penerapan pelayanan pajak daerah secara cepat dan terpadu di desa atau anak cerdas dalam rangka efisiensi waktu dan pembiayaan masyarakat yang mengajukan PBB baru, serta pembayaran PBB P2 dapat dilakukan di desa melalui agen Bank Kaltim-Tara yang ditunjuk. 5. Pengembangan sistem perpajakan dan retribusi daerah dengan menambah menu atau fitur baru, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru mengenai perpajakan daerah. 6. Melaksanakan sosialisasi baik secara virtual, secara langsung dan tatap muka maupun melalui media sosial guna meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. 7. Melaksanakan kerjasama dengan pihak Bapenda Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka optimalisasi opsen pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB serta opsen MBLB. 8. Melaksanakan rapat ekstensifikasi dan intensifikasi dengan seluruh OPD pengampu retribusi daerah setiap triwulan atau per semester. 7. Jawaban fraksi Karya Kebangkitan Nasional. Pemerintah daerah mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas usulan pendapat terkait adanya pengalokasian belanja daerah tahun anggaran 25 terbagi secara proporsional di semua kecamatan di Kabupaten Nunukan, terutama di wilayah 4, agar mendapatkan anggaran yang relevan, serta pelayanan publik di semua instansi bisa melayani masyarakat secara prima dengan mereformasi birokrasi seperti perizinan, pembuatan dokumen, termasuk permohonan mutasi ASN, serta kemudahan dalam mengakses komunikasi hingga pelosok yang minim fasilitas komunikasi. Penyusunan RKPD tahun rencana 2026 sangat mempertimbangkan dan menelaah
semua aspirasi masyarakat pada pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Nunukan. Semua itu merupakan bagian dari pendekatan partisipatif, di mana masyarakat melalui perwakilannya menyampaikan berbagai usulan pembangunan agar dapat dipertimbangkan menjadi program kegiatan oleh perangkat daerah. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada anggota Dewan untuk menginput seluruh pokok-pokok pikirannya melalui akun yang akan kami buatkan pada aplikasi SIPD. Jadwal penginputan akan kami koordinasikan dengan Bapeda, akan kami koordinasikan dengan Bapeda Provinsi agar ada keserasian dan sinergi atas penentuan prioritas pembangunan daerah di Kalimantan Utara. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, demikianlah jawaban dan keterangan pemerintah daerah atas pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui fraksi-fraksi. Mudah-mudahan dapat memenuhi maksud dan tujuan dari pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan. Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan permohonan maaf apabila dari jawaban kami tersebut tidak semuanya memenuhi keinginan anggota Dewan yang terhormat. Sebelum saya mengakhiri jawaban pemerintah ini, melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin tamu undangan yang telah dengan penuh kesabaran dan ketekunannya dalam mengikuti rapat pada hari ini. Hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut kami harapkan dapat dibahas pada kesempatan rapat atau sidang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Nunukan, Haja Asmin Laura Hafid SE MM PST. Makasih. Terima kasih disampaikan kepada PJ Sekretaris Daerah yang telah menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas tandangan umum anggota DPRD Kabupaten Nunukan. Di DPRD Kabupaten Nunukan itu ada 7 fraksi. Bila mana fraksi-fraksi tidak puas mendengarkan atau jawaban dari pemerintah, silakan kita koordinasikan kembali, ya. Termasuk Hanura, kita akan koordinasikan kembali kepada pemerintah tentang jawabannya. Ya, terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, dengan berakhirnya penyampaian jawaban pemerintah daerah dan tandangan umum DPRD lewat fraksi-fraksi, maka tahapan selanjutnya adalah pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah dapat dilaksanakan secepatnya agar pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud dapat dilaksanakan sebelum tanggal 30 November 2024. Sebelum rapat paripurna ditutup secara resmi, saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai bismillah. Berdoa selanjutnya.
dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka rapat paripurna pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Aku masih ada kurang, aku punya jawaban.